Kemudian untuk mencapai ketakwaan itu sendiri teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, justru adalah dengan cara banyak belajar, dengan cara terus bertalabul ilm. Karena seseorang mustahil dia mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak menuntut ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba-hambanya Allah yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah para ulama, para orang-orang yang berilmu pengetahuan tentang agama ini. Dan seseorang tidak akan mungkin menjadi seorang ulama, seorang alim, seorang yang berilmu tentang agama ini tanpa dia menuntut ilmu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'. Ikhwatal iman, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Nikmat yang paling utama adalah nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat senantiasa dalam kebaikan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka tugas kita hanyalah menjadi hamba Allah yang bersyukur. Karena hanya sedikit sekali daripada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersyukur atas seluruh ketetapan yang telah Allah berikan kepada hambanya tersebut. Teman-teman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat senantiasa kita lantunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sangat kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwatal iman, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita seorang muslim, seorang mukmin, seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu yang pertama kali wajib kita pelajari adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang mengetahui siapa pencipta kita, ilmu tentang mengetahui siapakah Allah sebenarnya, siapakah Rabb yang menciptakan langit dan bumi ini. Sebagaimana pertanyaan itu pernah terlintas di benaknya Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim mencari tahu siapakah sebetulnya Tuhan semesta alam ini, siapakah sebetulnya yang menciptakan seluruh muka bumi ini, seluruh dunia ini, seluruh semesta ini. Makanya Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim melihat bintang-bintang, falamma ra'a kawkaba, ketika Nabi Ibrahim melihat bintang-bintang, qala hadza rabbi, apakah ini Tuhanku, apakah ini Rabbku? Falamma afala qala la uhibbul afilin, ketika bintang-bintang itu lenyap, ketika bintang-bintang itu tenggelam, Nabi Ibrahim mengatakan dalam dirinya, qala la uhibbul afilin, aku tidak suka dengan sesuatu yang tenggelam. Allah Subhanahu wa taala adalah lebih kuat daripada ini, harusnya lebih kuat. Tidak boleh Rabb Tuhan yang menciptakan semesta ini tenggelam. Kemudian ketika Nabi Ibrahim melihat qamar, bulan, qala hadza rabbi, Nabi Ibrahim mengatakan lagi, apakah ini Tuhanku? Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qawmid dhalin. Kemudian ketika bulan itu tenggelam, Nabi Ibrahim mengatakan, kalau seandainya Allah Rabb sebagai penguasa seluruh jagat raya ini tidak memberikan petunjuk kepadaku, maka aku akan menjadi orang-orang yang tersesat, betul-betul tersesat. Kemudian ketika Nabi Ibrahim melihat matahari, begitu juga Nabi Ibrahim mengatakan, apakah ini Tuhanku ini justru lebih besar daripada bintang dan bulan itu. Akan tapi ketika matahari itu tenggelam, Nabi Ibrahim mengatakan, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun, wahai kaumku, aku berlepas diri daripada apa yang telah kalian persekutukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Ibrahim tahu kebenaran bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan langit dan bumi ini, ketika Nabi Ibrahim mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan, aku arahkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa taala
fataras samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi, hanifa wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk dari orang-orang yang musyrik, tidak termasuk daripada orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepadamu, kemudian kami perintahkan kepadamu wahai Muhammad, an ittabi' millata Ibrahim hanifa, agar engkau mengikuti jalannya Nabi Ibrahim yang lurus, agar engkau mengikuti jalannya Nabi Ibrahim, ajarannya, millahnya Nabi Ibrahim, wa ma kana minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim itu bukan termasuk dari orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika Nabi Muhammad SAW di umurnya yang ke-40 tahun, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang pertama yang dibawa oleh malaikat Jibril. Kemudian wahyu yang pertama turun itu adalah surat Al-Alaq. Dari Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Yang kemudian membaca ini adalah menjadi kunci seseorang, salah satu kunci seseorang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Ketika seorang banyak membaca, maka ilmu pengetahuannya semakin banyak, tutur katanya semakin bijak, semakin teratur dan mudah dipahami. Jadi, teman-teman rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang agama kita, agama Islam itu menyuruh kita untuk belajar, untuk menimba ilmu, untuk thalabul ilm. Makanya Nabi Muhammad SAW di dalam sabdanya mengatakan, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seluruh umat muslim. Bagi seluruh umat muslim, baik itu yang perempuan ataupun yang laki-laki, dia harus menuntut ilmu. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu apa yang sebetulnya yang pertama kali yang harus kita pelajari? Imam Ahmad mengatakan, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu, carilah ilmu minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari minal mahdi, dari kandungan. Tuntutlah ilmu dari kandungan, dari dalam berada kandungan. Dari di dalam kandungan sampai lahat, sampai ke liang lahat. Artinya apa? Dari mulai kita lahir sampai ke liang lahat, sampai kita meninggal, kita harus senantiasa menuntut ilmu. Dan ilmu yang diperintahkan di sini tentunya adalah ilmu agama. Maka Islam mengajarkan bahwa ilmu yang pertama kali yang harus kita pelajari adalah ilmu tauhid, adalah ilmu akidah, ilmu tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik." Ketahuilah, belajarlah tentang kalimat la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik. Allah Subhanahu wa taala meminta Nabi Muhammad SAW fa'lam, untuk mengetahui, untuk belajar, annahu la ilaha illallah, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, adalah ilah yang berhak disembah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita, seorang mukmin, seorang muslim yang mengaku sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di KTP kita tertulis kita adalah seorang mukmin. Akan tetapi dia tidak pernah sholat. Misalnya ada yang orang sholatnya hanya sholat Idul Adha saja, ada Idul Fitri saja, atau dua sholat Idul Fitri itu, atau sholat Jumat, tapi dia tidak sholat di sholat-sholat yang lain, sholat 5 waktu misal. Dia tidak pernah sholat 5 waktu, apalagi sholat sunnah-sunnah yang lain. Pasti dia tidak pernah melakukan sholat-sholat tersebut. Banyak sekali di antara kaum muslimin yang mengaku orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku muslim, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tinggalkan sholat. Dia tidak pernah sholat. Kenapa? Karena kekurangan. Kenapa? Karena kekosongan iman di dalam hatinya. Imannya, akidahnya, keyakinannya hanya ikut-ikutan kepada orang tuanya. Orang tuanya sebagai seorang muslim, maka dia sebagai seorang muslim, dan dia tidak pernah mempelajari akidah, tidak mempelajari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan dia jauh
daripada kebaikan, jauh daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak pernah mempelajari tentang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu siapakah Allah itu yang sebenarnya. Mungkin dia tahu bahwa Allah lah yang menciptakan, tapi dia tidak paham tentang siapakah Allah, tentang kalimat la ilaha illallah, maknanya, konsekuensi dan lain sebagainya. Maka sudah selayaknya kita, apalagi yang merasa mengaku awam sekali, bahkan tidak tahu sama sekali makna atau bahkan artinya pun, misal asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tidak tahu artinya, maka sudah selayaknya untuk segera menuntut ilmu supaya bisa selamat di dunia dan akhirat, karena kalimat la ilaha illallah inilah yang akan menyelamatkan kita, baik itu di dunia apalagi di akhirat. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali orang-orang yang mengaku muslim tapi tidak paham akan makna syahadat, akan konsekuensi dari syahadat dan lain sebagainya. Ini sebuah pemandangan, fenomena yang sangat miris sekali, sangat menyedihkan sekali teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di lembaga-lembaga kita, di kajian-kajian kita, harus kita pelajari tentang tauhid, tentang akidah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bertauhid dan berakidah yang benar. Kemudian teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikatakan bahwa man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, barang siapa yang mati, barang siapa yang meninggal, ya'lam, dalam kondisi dia tahu, dalam kondisi dia telah belajar, dalam kondisi dia mengetahui dan mengerti betul tentang la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia akan masuk surga, kata Nabi Muhammad SAW. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betul-betul kami tekankan di sini, ilmu yang harus kita pelajari, pahami pertama kali dari kita kecil sampai kita dewasa, tidak pernah ada habisnya, adalah ilmu tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ilmu mutlak yang harus kita pelajari, baik itu dari keluar dari rahim kedua orang tua kita sampai kita menuju ke liang lahat kita. Karena benarnya seseorang dalam tauhidnya kepada Allah, benarnya seseorang dalam akidah Islamiyahnya, itu akan memicu kebenaran-kebenaran yang lainnya. Benarnya dalam ibadahnya, benarnya dalam akhlaknya, benarnya dalam sikapnya, benarnya dalam segala hal, segala yang dia lakukan akan menjadi benar jika tauhidnya, akidahnya betul-betul sahih, betul-betul seperti akidahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala rekomendasikan untuk kita. Siapakah orang yang paling harus kita ikuti dalam akidahnya, dalam tauhidnya kepada Allah? Makanya Allah Subhanahu wa taala merekomendasikan tauhid dan akidahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Apabila mereka beriman sebagaimana kalian, sebagai kamu dan para sahabatmu beriman, faqad ihtadaw, maka dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti bagaimana dalam yang lain, wa may yashaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Barang siapa yang menentang Rasul Nabi Muhammad SAW setelah jelas petunjuk kepadanya dan menyelisihi daripada jalannya orang-orang mukmin, menyelisih akidahnya orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin pada saat itu yang dimaksud dalam ayat ini adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Makanya kita sebagai seorang mukmin harus mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin, dan mencontoh daripada akidah dan tauhidnya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena para sahabat Nabi Muhammad SAW lah yang menyaksikan bagaimana keteguhan keimanan Nabi Muhammad SAW di tengah badai, cobaan dan ujian yang dialami untuk melawan daripada kaum kafir Quraisy, sehingga sampailah Islam ini jaya pada masa itu. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kunci daripada kita mempelajari agama ini adalah satu, teman-teman, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ustaz Farid Ahmad Uqbah, waktu itu saya meminta nasihat kepada beliau untuk menasihati saya dalam menuntut ilmu. Kemudian Ustaz Farid mengatakan bahwa fattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah SWT, Allah akan ajarkan kamu ilmu. Makanya ketika kita belajar, ketika kita menghafal Al-Quran, dalam keadaan hati kita bersih, dalam keadaan kita sebelumnya mencoba untuk membersihkan hati kita dari seluruh kotoran-kotoran dan dosa-dosa, kemudian kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, hafalan ataupun ilmu itu akan mudah masuk ke relung hati kita, karena kita
hati kita telah bersih, kita telah mencoba untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mudahkan. Fattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ajarkan banyak ilmu. Allah akan ajarkan kita ilmu pengetahuan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi agama ini tidak lepas dari ilmu. Al-ilmu qabla qaul amal. Kemudian dalam rangka menuntut ilmu itu, apa yang harus kita kunci untuk mendapatkan ilmu itu, yaitu adalah ketakwaan. Tentu kita semua adalah orang-orang yang berusaha menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memperbaiki diri kita agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Kemudian untuk mencapai ketakwaan itu sendiri, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, justru adalah dengan cara banyak belajar, dengan cara terus bertalabul ilm. Karena seseorang mustahil dia mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak menuntut ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba-hambanya Allah yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah para ulama, para orang-orang yang berilmu pengetahuan tentang agama ini. Dan seseorang tidak akan mungkin menjadi seorang ulama, seorang alim, seorang yang berilmu tentang agama ini tanpa dia menuntut ilmu. Maka itulah teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara rahasia agar supaya kita bisa terus berbenah, bisa terus menjadi baik, bisa terus berlomba-lomba untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nikmat yang paling tinggi yang akan dirasakan oleh seorang mukmin ketika di akhirat kelak, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, di mana disitulah seluruh kenikmatan dan lenyaplah seluruh penderitaan. Siapa yang tidak ingin, teman-teman yang berterima Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang tidak menginginkan seluruh hidupnya selama-lamanya dia dalam kebahagiaan dan lenyaplah seluruh penderitaannya tersebut, kecuali mereka adalah orang yang betul beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman Allah Subhanahu wa taala, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Jika benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kelirunya atau salahnya, mungkin itu kelalaian anak pribadi, silahkan antum kritik, saran, masukan, supaya kita terus bisa menjadi hamba Allah yang senantiasa memperbaiki dirinya sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, sebelum Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Maka sudah selayaknya kita memperbaiki diri dan terus memperbaiki diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menilai itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala kemudian memaafkan kita, memberi rahmat kepada kita dan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.